alamin. Cuma para rabu perbedaan saya kaki apa? Lah itu adalah tanda tanya besar berikutnya. Nang Nahdlatul Ulama berbeda itu biasa. Sehingga apa? Muntakin NU mengajarkan kita perbedaan dan perbedaan itu direpas agar tidak menjadi perpecahan. Buat apa Nahdlatul Ulama mengadopsi madhab sempak? Makanya Imam Madhab sempak Alinto menjadi alasan bagi kita, kaca kebang bagi kita. Buat apa perbedaan? Bukankah perbedaan itu indah? Saat ini ngalah kayak kapi kan tangting. Gua ada bini nyep. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka berbeda dalam bermadhab itu menjadi sebuah keseyogyaan dan begitu indah. Perbedaan itu tetap didasarkan kepada akhlak. Para Rabu Syabsina Mujahid perlu digarisbawahi. Perbedaan-perbedaan itu adalah tentunya bersifat furu'iyah, di mana perbedaan itu tak sampai menentang telok hal. Setong fikroh, dua amaliyah, telok harokat. Nah, apa? Fikroh, amaliyah harokat. Apa fikroh ini kan? Nah, roh akan juta awalnya marah jelas saja. Fikroh itu adalah pikiran-pikiran kerangka dasar, di mana NU Kak Dinto mempunyai pikiran-pikiran kebangsaan sejelas bahwa antara agama bi negara panika bukan sesuatu yang harus dipertentangkan dan telah diselesaikan oleh Nahdlatul Ulama, dan satu-satunya sih bisa menyelesaikan hanya ada di Indonesia yang kita sebut hari ini dengan Nusantara NKRI. Harga negara lain sopung panika antara agama dan negara selesai, tidak ada kecuali di Indonesia. Itulah fikrah-fikrahnya. Mun pas beda orang semakin kemudian selalu mempermasalahkan antara agama binakara kok ini kok dan itu, kenika berarti keluar dari fikrana Nahdlatul bahwa pemerintah banyak kakurangan dosa apa manusia si sampurna juta marah nih badi sampurna manusia mak itu meriah sudah sadar kan rokok si sampurna ya betul jisamsu masna wa thulatha wa ruba. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu fikra-fikrahnya. Ya munako pa marang mi aja dia. Oh sih agak materi kepeng-kepeng gitu. Pon, itulah fikrahnya. Bahwa agama, negara itu sudah selesai, final. Dan satu-satunya yang selesai itu hanya ada di Indonesia. Dan kita hari ini, wahai para kadirin wal kadirat, para kader-kader, hari ini kita dihadapkan dengan fikrah-fikrah baru, di mana kebangsaan kita, bernegaranya kita, beragamanya kita selalu mau ditaati oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Aku pak beremara, ngerti? Apa teloj kegan? Kemudian saudara-saudara, itu fikrahnya. Kok pating laloj? Para Rabu, amaliyahnya jelas. Tahlilan dengan Pakajo, tahlilan, sabuan, NU, kubur, NU, atau belok telok, NU, petok, NU, sebu, ya tok iya apa? NU, sebu are, NU. Semuanya itu amaliyah-amaliyah yang menurut mereka itu adalah bid'ah. Itu sudah selesai. Orang NU, mun pada orang NU selalu menyoal tentang topetok, kenika jangan ulah perlu tanya gigi ya. Ya mungkin masalah nyoal dari masubuhannya topetok, ini biasa kenika. Pada pikir lagi ya tak kok orang mati dua kali. Mencetak pati amli ya sudah jangan terlalu gede biayanya. Ngerti? Kemudian harokahnya ketika apa? Ya NU itu rahmatan lil alamin. NU itu kebangsaannya misalnya tak pernah nyinyi pemerintah. Kita tahu pemerintah penuh dengan kekurangan, sejak padang saboran. Kan pada sekancan memang kita lihat negara kita ada dua sektor di kementerian itu sepertinya katon gagal. Tetapi tidak untuk dibully saudara-saudara. Mari kita bantu. Apa? Menteri Kesehatan dan Pendidikan. Abdina jangan rasa salah.
salah. Ya tapi masa ya mau menteri ojol apa deh? Kan saya mau cara NU jadi produksi nggak jadi ya. Tinggal agak apa ya. Kita bantu pemerintah itu bukan semakin membuli. Artinya sih merasakan dua, entah ayunan kesehatan dengan pendidikan itu yang sangat sepertinya dekat. Paham? Bapak ini saya cerita bagi abdi nama lagi lah ngerti nama bunten kan. Ya ayunan dong ngerti ada kesehatan jadi urusan sarjana pendidikan Islam juga kan kedokteran dari Allahumma shalli ala Muhammad. Maka itulah kerangka berpikir sekoto ikan di orang NU. Maka kader-kader sampang kaol lele-lele pemerintah. Kita bantu pemerintah. Bisanya kita hanya menyalahkan Pak. Tadi si NU itu Pak, ingat abdi sering matur. Ketika abdi paring kesempatan Kang Witor matur, dua budaya NU, setong saling alam, dua saling mendoakan. Lemah makin nih kamu tak saling pojaan tak ketun tak nama. Dapat dari mana budaya itu? Para kiai kita berdoa. Saya itu alhamdulillah, tak kayak macam dengan kayak bukan sambung juga sambung. Itu budaya kita, lah makin di medsos. Ontong beda-beda di muzayyar. Biasa update status sekatan corak mencurigakan. Aku padamu. Budaya ya gitu. Ini nasan misalnya bukaan. Atau kar mulia mah. Tak usah apa nak. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham kan ini kan? Siapa kita? Makanya siapa kita? Kan ini kata. Kenapa kita harus ber-NU? Selesai jawabannya karena NU mengajarkan kita tidak oposisi winner, artinya perbedaan tidak harus selalu dipertentangkan selama perbedaan itu adalah sifatnya furu'iyah. King Mun bersifat usuliyah baik dalam konsep kebangsaan, konsep kita ini bernegara, konsep kita ini beragama, musuh kita jelas di depan mata. Maka namun beda NU, pas kader NU salah keremak masalah urusan kenikah, nodusi kan? Ngerti? Paham ini? Paham. Kenikah. Oh ngerti ini? Kenikah. Kuken tuh setong nih. Yang kedua alasannya para rabu, kenapa kita harus ber-NU? Kok kenapa? Mengapa kita harus ber-NU? Yang kedua adalah bahwa di Nahdlatul Ulama Kak Dito sanadnya jelas, sambungannya jelas. Coba sanad melulu tak kira yang mentepok sanad. Ya begini gini kan. Maksud sanad ini adalah bahwa satu jese dilakukan kita itu adalah beda sombere, beda guru seetorok, dan ini adalah ajaran Nahdlatul Ulama yang tidak dimiliki orang yang lain. Sanad Nahdlatul Ulama kali itu jelas keilmuannya, perjuangannya, ponapa keturunannya, ponapa itu betul-betul dijaga. Sehingga beda anggapan bahwa Nahdlatul Ulama Kak Dinto beda tarekat atau berakhlak tidak ada dalam yang lain. Kenapa? Beda nak guru Kak Dinto menjadi kontrol balance atau balance control bagi murid-muridnya. Maksudnya kata apa? Sakak Dinto. Kita tahu bahwa antara pesantren dengan NU itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan namun bisa dibedakan. Artinya apa bahwa NU itu pesantren besar dan pesantren itu adalah NU kecilnya. Maka dalam setiap harokat, dalam setiap fikroh, dalam setiap amaliyah, guru Kak Dinto selalu menjadi balance control. Saborana, mana bi beda santri cekal, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, jadi presiden, itu punya setong kontrol. Kenapa? Bila labutnya lagi, beda si kontrol. Kenapa? Beda si laboraki, si fulan kali itu kiai, si murid ajunan sekat itu. Oh iya, langsung isorati kepada yang terhormat. Mun terus alamat dunia akhirat patep. Beda. Dan itu hanya ada di Nahdlatul Ulama. Makanya pesantren sebagai NU kecilnya itu luar biasa ngontrol panika sehingga Nahdlatul Ulama menjadi bayang-bayang negara. Artinya kan sering abdi namator ibu tanah PKK. Negara iya pemerintah mau letak sanggup mimpin negara bagi Nahdlatul Ulama mari. Nah, kasih
sokong Nahdlatul Ulama, beda kan menteri kesehatan beda, pendidikan beda, ka tentara beda, berlapis-lapis bani. Beda panser, beda pagar Musa. Siapa kita? Siapa kita? Bagi kan Nahdlatul Ulama. Tetimun beda santri sudah terjun dalam berbagai hal, tiba-tiba dia ada indikasi keangkuh salah, maka guru datang menjadi kontrol. Dan ini tidak dimiliki oleh yang lain, hanya di NU Bapak. Sekali lagi di NU. Siapa kita? Muhammad Otaba Misto Kaleroa Misto bahala ko bancaromban kun gara-gara yang kat teti Pak Kalebun Otaba teti Pak Tenggi Otaba teti apel kan orang Sumenep agak dito teti napa kepala dusus guru na langsung datang ya men pola macam-macam ki ya bade sendak babaleun bade sendak babaleun ya sendak babaleun ya jadi siapa lang dia paham. Dan ini tidak ada, sekali lagi harus ditanam di hati kita, tidak ada yang lain kecuali di siapa kita. Inilah alasan kedua mengapa kita harus cerna nih kawan. Jadi apa pol malih tujuan. Saya nomor telok berapa jendela. Tadi itu cerita guru coba berdeman. Abdi guna bagaimana berusaha kayak itu jam 11 ya pada dengan compok. Orang malam. Para Rabu Syafsina Amul Jilki. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus ber-NU? Di antaranya adalah ada sebuah konsep yang disebut dengan ziyadatul khair al-ilahi. Tambana kabagusan sebung sapangeran. Cak madurana eko cak barokah. Pakai aja ternyata. Barokah. Mana bi sampang abdina cek jelas barokah wani. Pokok aja mana bi sumen nebek tak abdina sing ngucap barokah. Karena tagline calon bupati. Beda bismillah, beda barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mana bisa sampang tak kona, muka-muka tetap barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Konsep ziyadatul khair ini adalah merupakan bagian yang sangat melekat di Nahdlatul Ulama dan tidak ada di lainnya. Sehingga banyak orang-orang segila cakna akal kak ruwala tak bisa, king bisa. Kenapa? Karena mereka berpikirnya sudah bukan logika lagi yang dipakai, tetapi bukan rasional atau irasional, tetapi disebut sebagai suprarasional. Artinya kenapa para Rabu? Banyak hal-hal kak dinto saya tak bisa iator kalau benar. Nang NU Nahdlatul Ulama sering aktif amator baik di pengkaderan di PKP bahwa Nahdlatul Ulama kak dinto sakte. Bayangkan cakan struktur awal sebelum Sampang, Pamekasan, Bengkalang kali itu beda instruktur juga. Kak Dinto sarang PW kan dipasrahkan ke Sumenep. Artinya sasarangan 10 orang Kak Dinto. Kenapa mertai kegiatan PKK? Sehingga kami harus full. Teting awal PKB Kak Dinto kan telu malam. Tetiba ni namung ajunan saya keleme pontuk. Instruktur pada dia. Pada ko tunog dia. Ya male tahu tak kun caca malulu. Male pada tahu ngerasa akhirnya. Alhamdulillah semakin dibantu sareng akhina fillah al-mahbub al-kabir ban wa alihi wa sahbihi sudah ya Haji Nurudin Cici iki tambah ringan penderitaan kami sehingga kami bagaikan artis datang show setelah itu pulang. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba mun pagi sopong nang Bengkalan nang Sampang aduh kok tuno kuwi panika iki 1000 dijablay ternyata jablay panika jarang dibelai ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kon panika cerna lagi. Jadi nomor telok ini ada konsep barokah. Ben hanya ada di Nahdlatul Ulama. Duber makhila dari Nahdlatul Ulama kan. Cek kilo. Namun tak gila. Ya bukan Nahdlatul Ulama.